Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga kepada Ibu Profesor Dr. Poppy Yaniawati MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Poppy Yaniawati MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan makalah yang telah kami susun. Sebelum kami mempresentasikan makalah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Siti Nurhayati, kemudian ada rekan saya yang lain, ada Bapak Eko Okta Jumari, dan juga Teh Tiara A.F. Hamzah. Nah, baik teman-teman, mungkin kita sering mendengar nih ya, banyak sekali orang bijak berkata bahwa pekerjaan yang paling sulit saat akan melakukan sesuatu itu adalah memulai dan mengawalinya. Begitupun saat kita akan mengerjakan sebuah penelitian. Nah, disinilah perlu adanya kekritisan dari seorang peneliti dalam membuat sebuah perencanaan penelitian. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk berbagi dan sharing kepada teman-teman semua mengenai perencanaan penelitian. Latar belakang dari makalah yang kami susun ini adalah ditemukannya bahwa kemampuan untuk menemukan dan merumuskan masalah penelitian itu banyak sekali para mahasiswa yang mengalami kesulitan gitu ya. Padahal menemukan dan merumuskan masalah penelitian ini merupakan langkah awal dari sebuah penelitian yang akan kita lakukan gitu. Banyak sekali mahasiswa yang kebingungan bagaimana mengawali dari membuat sebuah proposal penelitian, kalimat apa sih yang harus dibutuhkan pertama kali dalam sebuah proposal penelitian. Nah, kemudian penentuan masalah penelitian ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang peneliti. Nah, kemudian setelah masalah itu diidentifikasi, peneliti itu harus tepat menentukan permasalahannya. Next. Nah, adapun rumusan masalah yang kami rumuskan di dalam makalah yang kami susun ini, yang pertama adalah apa yang maksud dengan masalah, yang kedua adalah faktor apa yang mendukung dari ditemukannya ide masalah, yang ketiga bagaimana pengkajian dan pengembangan dari suatu masalah, yang keempat apa saja pendekatan dari sebuah penelitian yang bisa kita lakukan, yang lima adalah bagaimana ruang lingkup dari suatu penelitian, dan yang keenam adalah bagaimana prosedur pembuatan proposal penelitian. Next. Nah, berdasarkan dari perumusan masalah yang telah kita rumuskan itu, maka didapatlah tujuan dari pembuatan makalah ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan masalah di dalam penelitian. Yang kedua adalah bagaimana faktor apa saja yang bisa mendukung ditemukannya ide masalah. Yang ketiga adalah mengetahui kondisi, pengkajian, dan pengembangan dari suatu masalah. Yang keempat, mengetahui pendekatan penelitian yang bisa kita gunakan dalam melakukan suatu penelitian. Yang kelima adalah mengetahui ruang lingkup dari suatu penelitian, dan yang keenam adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatan proposal penelitian. Oke. Nah, baik. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, insya Allah akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, berawal dari masalah. Sebetulnya ada 3 hal penting yang harus diketahui oleh seorang peneliti ketika akan melakukan suatu penelitian. Yang pertama itu adalah mengenali masalah. Kemudian menyusun desain penelitiannya, dan juga kita harus mengenali ruang lingkup keilmuan. Nah, 3 kunci pokok itu yang nanti akan merupakan kunci penting dalam kita membuat suatu proposal penelitian. Nah, berarti awal mulanya dari kita melakukan suatu penelitian itu adalah kita harus menemukan suatu masalah. Nah, sebetulnya masalah seperti apa yang bisa diangkat menjadi suatu topik atau judul dalam suatu penelitian. Nah, dari sekian banyaknya pakar yang menjelaskan mengenai pengertian masalah ini, kami rangkum bahwa masalah itu adalah suatu fenomena yang muncul akibat adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitas yang terjadi. Jadi ketika seseorang itu merasakan bahwa apa yang kita harapkan, apa yang dirinya harapkan itu tidak sesuai dengan realitas yang terjadi pada kehidupan nyata, nah disitulah sudah ditemukan suatu masalah. Atau mungkin kalau anak sekarang mah bilangnya bahwa ekspektasinya itu tidak sesuai dengan realitas gitu ya. Nah, ketika seperti itu, sebenarnya kita sudah menemukan suatu masalah.
Nah, namun permasalahan seperti apa yang bisa kita angkat untuk menjadi suatu topik dalam penelitian tentunya memiliki karakteristik atau ciri-cirinya. Nah, adapun karakteristik umum dari suatu permasalahan yang bisa kita angkat menjadi topik penelitian, yang pertama harus aktual. Nah, aktual di sini artinya bahwa masalah yang kita angkat itu merupakan masalah yang sedang hangat-hangatnya atau lagi kekinian banget gitu. Jadi bukan permasalahan yang memang sudah lampau, sudah banyak orang lupakan, bahkan mungkin orang sudah tidak ingat lagi gitu ada permasalahan seperti itu karena sudah lama sekali terjadinya. Nah, itu aktual. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kita angkat itu harus menarik minat. Nah, ini penting sekali gitu ya. Kenapa menarik minat? Karena supaya ada keinginan atau ada hasrat dari si peneliti itu sendiri untuk menggali lebih dalam mengenai masalah itu dan mencari solusinya dari permasalahan yang ditemukan. Adalah bahwa hasil kajiannya itu harus bermanfaat. Nah, tentunya hasil penelitian yang kita lakukan itu harus memberikan dampak solutif ya dari permasalahan yang kita angkat gitu. Jadi memang harus bermanfaat nih. Manfaatnya untuk orang banyak apa ketika kita menemukan masalah dan solusinya seperti apa itu harus bermanfaat. Dan yang keempat itu harus bersifat orisinal. Nah, orisinal di sini artinya adalah bahwa masalah yang kita angkat itu menyajikan kebaruan. Artinya bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya ataupun malah merupakan suatu penjiplakan atau plagiarisme dari hasil penelitian orang lain. Next. Nah, kemudian ide masalah. Kemudian akan muncul suatu pertanyaan, dari mana sih kita bisa menemukan ide-ide masalah yang bisa kita angkat untuk menjadi suatu topik dalam penelitian. Nah, sebetulnya ketika seorang peneliti itu merasakan suatu kerisauan atau kegalauan gitu ya di dalam dirinya bahwa ada sesuatu yang tidak sinkron nih antara keinginan dengan realita yang terjadi, sebenarnya di situ itu sudah muncul ide masalah gitu. Nah, namun supaya ide masalah itu memang bisa diangkat menjadi suatu penelitian, nah kita bisa melihat dari beberapa sumber berikut. Yang pertama, ide masalah itu bisa kita dapatkan dari fakta empiris yang ditangkap oleh panca indera. Misalkan ini dari pengalaman kita, misalkan ibu bapak guru sedang mengajar suatu kelas, kemudian ditemukan permasalahan kenapa anak itu misalkan prestasi belajarnya menurun atau misalkan kurang baik dibanding teman-temannya yang lain, yang kita tangkap dengan panca indera kita melihat perilakunya, mungkin melihat hasil belajarnya. Nah, dari situ juga kita bisa angkat menjadi suatu topik permasalahan yang bisa kita gali apa sih solusinya gitu. Yang kedua, sumber ide yang selanjutnya itu bisa kita temukan dengan melakukan telaah dokumentasi. Tentunya ibu bapak guru pasti mempunyai catatan atau rekapan perkembangan siswanya nih. Nah, dari rekapan perkembangan siswanya mulai dari bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya itu pasti ada suatu bisa ditemukan suatu permasalahan. Apakah prestasi belajar anaknya itu meningkat, atau malah menurun, atau mungkin stagnan gitu ya, tidak berubah sama sekali. Nah, itu pun di sana kita bisa angkat menjadi suatu ide masalah yang bisa kita teliti. Yang ketiga, ide masalah juga bisa kita temukan dalam kegiatan temu ilmiah. Misalkan ibu bapak guru itu sedang mengikuti diskusi, misalkan ya diskusi yang dipimpin oleh seorang pakar, misalkan ataupun mengikuti workshop atau webinar dengan seorang ahli gitu. Nah, di situ juga nanti mungkin para ahli kan akan berpendapat tuh. Nah, di situ juga dari pendapat para ahli juga bisa kita jadikan sebagai ide masalah. Kemudian yang keempat adalah pendapat pihak otoritas. Nah, ini mungkin pihak otoritas yang dimaksud di sini adalah sebagai pemangku kebijakan atau misalkan pejabat yang memangku suatu kebijakan di suatu lembaga. Karena kita seorang guru, berarti kita berada di lembaga sekolah tentunya. Nah, pemangku kebijakan atau pihak otoritas di sekolah berarti mungkin kepala sekolah. Nah, di sela-sela misalkan sehari-hari kita berinteraksi dengan kepala sekolah, tentunya pasti seorang pemimpin itu akan memberikan koreksi pendapat gitu, entah itu mengenai cara mengajar kita ataupun cara bagaimana memberikan treatment kepada anak-anak. Nah, mungkin kepala sekolah kita akan memberikan masukan kepada kita mengenai suatu permasalahan yang ditemukan untuk kebaikan para siswa. Nah, dari situ, dari pendapat kepala sekolah itu pun bisa kita angkat menjadi suatu ide masalah. Nah, dan yang terakhir adalah ide masalah itu bisa kita temukan dari hasil penelitian orang lain. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa penelitian itu atau ide masalah itu harus orisinal nih.
Tapi bukan berarti kita tidak boleh melihat hasil penelitian orang lain gitu. Dari penelitian orang lain kita kembangkan menjadi penelitian yang lebih baru gitu. Yang belum ada di penelitian ini tuh apa? Kita jadikan menjadi lebih baru lagi. Nah, itu tidak jadi masalah kalau seperti itu. Jadi kita juga bisa mengangkat ide masalah yang sama dengan penelitian yang lain, tentunya dengan kebaruan-kebaruan yang akan kita tampilkan. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan masalah dalam penelitian, dan dari mana saja sih ide masalah bisa ditemukan. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Eko. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Siti. Untuk materi berikutnya yang akan dibahas yaitu pengkajian dan pengembangan masalah. Di mana pengkajian ini adalah proses tahap awal dari suatu pengembangan masalah yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data sebuah masalah dari berbagai sumber untuk mengetahui, mengevaluasi, dan mengidentifikasi suatu masalah. Nah, pengkajian di sini dilakukan dengan cara yang berurutan. Harus mengetahui data apa saja yang diperoleh, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta komponen apa saja yang keterkaitan dengan masalah. Nah, data yang diperlukan dalam pengkajian masalah ini tentu ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah pokok permasalahannya. Yang kedua, data yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mempengaruhi masalah. Yang ketiga, data tentang sumber masalah yang tersedia untuk mengevaluasi masalah yang akan terjadi. Yang keempat adalah data lingkungan yang mempengaruhi terjadinya masalah. Nah, pada pengkajian masalah, di sini upaya sistematis yang melihat substansi untuk persoalan gejala tersebut dalam kerangka keilmuan calon peneliti. Nah, sehingga terlihat jelas korespondensinya fenomena tersebut dalam paradigma ilmu yang akan dijadikan patokan langkah penelitian. Nah, kemudian dalam pengkajian masalah sendiri dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pengkajian substansi, yang dimana pengkajian substansi ini dilihat dari masalah atau disiplin ilmu yang dikuasai oleh calon peneliti. Nah, hal tersebut menyangkut mengenai kapasitas atau kemampuan peneliti untuk menganalisis permasalahan secara tepat dan mendalam. Yang kedua, pendekatan secara pengkajian struktur. Pengkajian ini yang dilakukan untuk menyangkut tentang masalah konsistensi penguraian, sehingga langkah-langkah penelitian selanjutnya itu tetap berada dalam pokok permasalahan yang menjadi awal kerisauannya. Nah, kemudian pengembangan masalah. Nah, pengembangan masalah di sini adalah upaya peneliti untuk mengembangkan permasalahan yang ditangkap menjadi lebih detail, lebih fokus, lebih rinci, dan lebih mutakhir. Nah, serta memiliki dasar pijakan yang kuat untuk melihat perkara yang secara jernih dan komprehensif. Nah, dalam kaitan ini juga, sebagaimana akan dibahas, peneliti menangkap fenomena yang selanjutnya menetapkan permasalahan yang selanjutnya terjadi, yang kita kenal itu sebagai identifikasi masalah. Nah, masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan kajian teknis dibatasi baik pada fokus maupun lokus atau tempat maupun lokasi penelitian. Nah, berikutnya untuk pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian di sini adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset yang dibuat dan bagaimana peneliti akan melakukan penelitian. Nah, dalam riset sosial, pendekatan penelitian ini meliputi 3 jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang kita kenal sebagai istilah mixed method. Nah, pada proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif, dan gabungan keduanya. Nah, di sini pendekatan yang pertama adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang temu-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan berupa wawancara atau angket, ya, dan berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa berinteraksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri. Lalu yang kedua adalah pendekatan secara kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini
pendekatan yang di dalamnya usulan, penelitian, proses, hipotesis, turunan ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data. Sampai dengan penulisannya itu menggunakan aspek-aspek pengukuran secara perhitungan, rumus, dan kepastian data yang numerik. Nah, di mana perhitungan ini atau data ini dapat digunakan melalui data dilakukan dengan cara pretest ataupun post-test. Kemudian yang ketiga yaitu campuran metode, di mana metode penelitian ini yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcome ataupun prosesnya, ya, serta menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian. Nah, di sini untuk pendekatan penelitian juga merupakan rencana konsep, ya, yang dijadikan sebagai prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi yang luas, ya, hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Nah, keputusan keseluruhan ini akan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik. Nah, seringkali klarifikasi mengenai pendekatan penelitian sosial itu disampaikan secara ragu, ya, atau rancu. Nah, istilah deduksi dan induksi ini misalnya sebenarnya merupakan proses pendekatan yang digunakan oleh peneliti ketika akan melakukan analisis data. Nah, namun pendekatan riset itu secara keseluruhannya ini hanya ada 3 sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah teknik memilih pendekatan penelitian. Yang pertama, sifat masalah penelitian atau masalah yang ditangani. Pertanyaan yang perlu dijawab oleh peneliti. Lalu yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Yang ketiga adalah pengalaman pribadi, keterampilan, sikap, minat, dan lain-lain dari peneliti. Lalu yang keempat adalah sumber daya yang tersedia, sensitivitas masalah yang dihadapi, disiplin ilmu, dan konsumen penelitian. Lalu berikutnya, silakan Bu Tiara untuk melanjutkan presentasinya. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup penelitian. Nah, pada dasarnya semua disiplin ilmu itu mempunyai 3 sudut keilmuan yang layak menjadi objek penelitian. Yaitu yang pertama ada topik teorema. Nah, topik ini lebih banyak meneliti aspek dasar keilmuan untuk menemukan model pembelajaran ataupun pendekatan ataupun bisa mengenai teori baru yang sangat dibutuhkan untuk dikembangkan satu disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang kedua ada teori alat. Nah, topik alat. Nah, topik alat ini lebih diarahkan pada optimasi alat dalam mendukung penyelenggaraan keilmuan atau ilmu untuk kehidupan. Dan yang ketiga yaitu ada topik aplikasi. Nah, topik aplikasi ini lebih mengarahkan pada usaha peneliti untuk menemukan cara yang tepat dengan pendekatan tertentu dalam menganalisis. Selanjutnya yaitu ada proposal penelitian ataupun prosedur proposal penelitian. Kita ke pengertiannya terlebih dahulu, pengertian proposal penelitian. Proposal penelitian ini merupakan perencanaan untuk satu kegiatan penelitian agar penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan. Nah, untuk kerangka proposalnya, nah yang pertama itu ada judul penelitian. Nah, kemudian selanjutnya adalah latar belakang dan lain-lain. Nah, untuk kerangka proposal ini itu dengan pendekatan kuantitatif, namun ada beberapa catatan untuk kedua penelitian pendekatan lainnya. Nah, yang pertama itu ada judul penelitian. Nah, judul penelitian ini itu merupakan identitas dari penelitian agar lebih mudah diingat.
sebaiknya judul ini itu singkat, padat, dan ringkas. Dan ada beberapa aturan yang menyebutkan bahwa judul penelitian ini itu terdiri dari 5-15 kata ataupun 7-17 kata. Nah, judul penelitian ini sebaiknya juga mencerminkan 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada variabel yang ditelitinya. Kemudian yang kedua ada gambaran, kedalaman, dan pola analisis seperti hubungan ataupun pengaruh, analisis ataupun peningkatan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada sarana ataupun subjek penelitian. Dan yang keempat ada tempat pelaksanaan penelitian. Nah, untuk tempat pelaksanaan penelitian ini ada juga peneliti yang tidak mencantumkan tempat pelaksanaan karena satu dan lain hal. Nah, peneliti tersebut dapat menyamarkan tempat penelitiannya, namun bisa menyampaikan dalam forum ataupun seperti nanti akan ada SUP, jadi nanti disampaikan dalam sidang usulan proposalnya. Kemudian untuk selanjutnya itu ada pendekatan campuran. Pendekatan campuran ini itu dalam judul penelitiannya bisa dicantumkan dengan kata-kata mix metodenya seperti itu agar khusus pendekatan campuran. Misalkan untuk judul penelitiannya mungkin nanti Bapak Ibu akan, sehingga latar belakang penelitian menjadi pintu pembuka bagi peneliti untuk meyakinkan para pihak tentang seberapa pentingnya tindakan penelitian yang dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam bagian latar belakang ini, yaitu yang pertama, alasan yang mendorong untuk memilih ide ataupun topik. Jadi alasan apa yang kuat sehingga peneliti tersebut tuh mengambil judul tersebut ataupun ide tersebut. Kemudian yang kedua ada pentingnya ide ataupun topik dalam memecahkan suatu persoalan nyata yang dihadapi. Yang ketiga ada persoalan diperkuat oleh data pendukung. Dan yang terakhir ada ide ataupun opini sendiri dalam mengatasi persoalan tersebut. Nah, dapat dipastikan dalam latar belakang ini memuat 3 dan yang kedua ada teori yang berkaitan dengan masalah, dan yang ketiga itu ada opini sendiri mengenai permasalahan tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, kerangka yang ketiga itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini pada dasarnya adalah upaya peneliti untuk mengurai atau mengembangkan permasalahan ke arah yang lebih bisa terukur dan dapat diuji. Nah, penyajian rumusan masalah ini lazimnya digunakan seperti dalam bentuk pertanyaan, kemudian sistematikakan masalah agar runtut dan jelas, kemudian Anda menggunakan gaya tulisan enumeratif. Nah, misalkan sebagai contoh rumusan masalahnya itu apakah terdapat hubungan yang positif antara kemampuan pemecahan masalah matematis dan kepercayaan diri siswa sekolah menengah melalui penerapan model pembelajaran PPS ataupun King's-Verser. Nah, sebagai contohnya rumusannya seperti itu. Kemudian ada tujuan dan kegunaan. Nah, tujuan dan kegunaan ini itu biasanya tujuan ini itu hampir sama dengan rumusan masalah, karena tujuan ini itu merupakan dari tujuan penelitiannya. Misalkan kan tadi rumusan masalahnya apakah terdapat hubungan yang positif. Berarti tujuannya itu untuk mengetahui hubungan antara kemampuan pemecahan masalah dan kepercayaan diri siswa sekolah menengah. Nah, tujuan penelitian ini dinyatakan dengan kalimat pernyataan. Nah, tujuan harus lebih spesifik ataupun konkret.
seperti yang tadi telah disebutkan bahwa kayak untuk mengetahui ataupun untuk menguraikan, mendeskripsikan, membuktikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kegunaan penelitiannya, nah kegunaan ini itu lebih memiliki konotasi kebermanfaatan. Biasanya untuk kegunaan penelitian ini itu ada kegunaan atau manfaat praktis dan manfaat teoritis. Seperti itu. Kemudian yang nomor 5 itu ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini itu merupakan kerangka logis yang menempatkan masalah penelitian di dalam kerangka teoritis yang relevan dan ditunjang oleh hasil penelitian dahulu. Nah, kerangka pemikiran ini juga menyusun rumusan teoritis tentang topik dan masalah. Kemudian menunjukkan masalah ilmiah dan jalan pikiran dalam menjawab pertanyaan atau rumusan masalah. Kemudian kerangka proposal yang keenam itu ada hipotesis. Nah, hipotesis ini itu merupakan jawaban sementara dari penelitian ataupun dari rumusan masalah. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis ini ada hipotesis 0 dan hipotesis 1. Nah, untuk sebagai contohnya itu, untuk hipotesis 0 itu misalkan tidak ada hubungan antara kemampuan pemecahan masalah matematis dengan kepercayaan diri siswa SMP. Nah, untuk hipotesis satunya terdapat hubungan antara kemampuan pemecahan masalah matematis dan kepercayaan diri siswa SMP. Nah, kemudian selanjutnya ada kerangka nomor 7 itu operasional variabel. Operasional variabel ini harus mampu menghasilkan informasi mengenai jenis data yang digunakan, kemudian bagaimana data diperoleh, kemudian siapa sumber informasi ataupun responden penelitiannya, dan terakhir dari mana data tersebut itu diperoleh. Operasional variabel ini itu memiliki 3 komponen operasional. Setidaknya memiliki 3 komponen. Yang pertama itu deskripsi singkat mengenai variabel yang diteliti. Kemudian yang keduanya ada indikator mengenai variabel yang diteliti. Misalkan indikator mengenai kemampuan pemecahan masalah ataupun dari kepercayaan diri siswa. Dan untuk modelnya ataupun pendekatannya mungkin dari langkah-langkah ataupun sintaksnya. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga itu ada mengenai skala ukur. Nah, untuk contoh operasional variabelnya, mungkin nanti Ibu Bapak boleh lihat di makalah makalah kami, di sana terdapat contoh operasional variabel. Ada mengenai variabelnya, operasional variabel, indikator, instrumen, skala, dan responden penelitiannya. Yang ke-8, kerangka ke-8, yaitu mengenai metode penelitian. Pada bagian ini lebih mengarahkan kepada bagaimana penelitian ini dilakukan. Isi bagian ini sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang akan digunakan. Pada metode yang dengan pendekatan kuantitatif, bagian ini setidaknya memuat desain penelitian, populasi dan sampel, kemudian teknik sampel, teknik pengumpulan data, kemudian ada rancangan teknik analisis dan rancangan mengenai uji validitas dan reliabilitas. Yang ke-9 yaitu rangka 9 ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sini itu ada waktu, orang, dan biaya. Biasanya ketika penelitian melibatkan pihak ketiga, peneliti wajib memasukkan pada urusan penelitian yang dibuatnya mengenai pengorganisasian kegiatan, baik pengorganisasian waktu, kemudian personal maupun biaya yang digunakan. Pengorganisasian ini mengatur mengenai penjadwalan waktu penelitian untuk setiap langkah
yang akan dilakukan dalam penelitian. Kemudian orang yang terlibat dalam penelitian beserta penjelasan pepakaran serta uraian tugasnya. Jadi tugas orang ini itu untuk apa dalam penelitian tersebut. Kemudian ada alokasi dana untuk setiap kegiatan yang telah dirancang dalam desain penelitian. Nah, untuk contoh jadwal penelitian, untuk jadwal penelitiannya contohnya ada dalam makalah kami. Misalkan di bulan Desember kami melakukan perencanaan, kemudian Januari itu proses pembelajarannya, turun ke lapangannya, kemudian Februari evaluasinya dan sebagainya, sampai dengan pengolahan datanya. Kemudian yang terakhir, kerangka proposal yang terakhir itu ada kepustakaan. Nah, kepustakaan ini itu biasanya disebut dengan daftar pustaka. Untuk kepustakaan ini sebaiknya mengutamakan tahun terbaru atau edisi terbaru, keluaran terbaru, kemudian menggunakan tata cara penulisan yang sesuai dengan aturan, kemudian artikel dari jurnal-jurnal yang bereputasi lebih baik seperti itu, dan juga ikuti informasi terbaru dari jurnal online maupun jurnal cetak. Nah, untuk kerangka proposalnya cukup sekian, ada 10 kerangka proposal. Nah, kemudian dapat kami simpulkan bahwa pada materi yang telah kami paparkan, yaitu yang pertama, Noto Adismojo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan masalah adalah suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian yang kedua ada Sutrisno Hadi 2004 halaman 62-63 mengemukakan bahwa ada 4 sumber pendukung untuk menemukan ide masalah penelitian. Yaitu yang pertama adalah observasi lapangan untuk mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Kemudian yang kedua ada mengikuti diskusi-diskusi dalam forum ilmiah. Yang ketiga ada berkonsultasi dengan ahli riset ataupun dosen yang memiliki keahlian meneliti. Yang keempat ada membaca bibliografi seperti jurnal, buku teks, skripsi ataupun tesis, disertasi, majalah berkala, buletin ilmiah, laporan yang tidak dipublikasikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pengkajian dilakukan dengan cara yang berurutan. Harus mengetahui data apa yang diperoleh, faktor-faktor yang penting serta komponen lainnya berkaitan dengan masalah. Sedangkan pengembangan masalah adalah upaya peneliti untuk mengembangkan permasalahan yang ditangkap menjadi lebih detail, fokus, rinci, dan mutakhir, serta memiliki dasar pijakan yang kuat untuk melihat perkara secara jernih dan komprehensif. Dan yang terakhir ada dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi 3 jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran ataupun gabungan yang juga dikenal dengan istilah mixed method. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif, ataupun gabungan dari keduanya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali ke Ibu Siti. Nah, alhamdulillah ya, pemaparan sudah kami sampaikan mulai dari awal mengenai masalah sampai dengan pada bagaimana sih menyusun suatu proposal penelitian. Nah, jadi kita bisa ketahui bahwa ternyata penting sekali membuat suatu perencanaan penelitian, karena dengan perencanaan penelitian ini tentunya akan memberikan batasan-batasan kepada para peneliti untuk melakukan penelitiannya, kegiatannya, ataupun fokus perhatiannya harus kemana supaya tidak terlalu melebar, agar penelitian itu menjadi ke arah yang lebih spesifik. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami bagikan dari hasil makalah kami. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang dimengerti atau yang tidak berkenan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.